Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Santoso. Saya peserta PBG Angkatan Ketiga tahun 2021, Prodi Seni Broadcasting dan Film di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2021, tepatnya hari Senin, saya akan melaksanakan ujian kinerja video praktek pembelajaran pada materi manajemen produksi dan naskah penyutradaraan. Ayo open cam-nya, kemudian mic-nya di mute dulu biar suaranya nanti nggak masuk waktu penyampaian materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa dulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doa dulu. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Hari ini ada 26 yang masuk ya, 26, 28 tadi ada yang izin hari ini, ada yang vaksin. Dwi Jelita Sari izin tidak ikut meeting dikarenakan vaksin. Jadi hari ini ada beberapa temanmu yang tidak hadir dalam meeting ini dikarenakan ada kepentingan keluarga satu, kemudian ada vaksin kedua ya anak-anak hari ini. Iya Pak. Ya, vaksin kedua hari ini tanggal 18 Oktober 2021. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang sinopsis. Vaksin kedua? Sudah, Pak. Sudah. Jaga protokol kesehatan, walaupun tetap vaksin, kalian tetap jaga protokol kesehatan ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Halo. Kelihatan. Mata pelajaran manajemen produksi naskah dan penyutradaraan, kemudian materi pokoknya sinopsis ya. Jadi pembelajaran hari ini tentang sinopsis. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, materi pembelajaran kegiatan-kegiatan sebelumnya adalah kalian membuat ide pokok dan tema ya. Habis membuat ide pokok dan tema, baru membuat basic story. Jadi materi-materi sebelumnya sudah kalian lampaui membuat basic story, kemudian basic story itu nanti dilanjutkan kalian membuat sinopsis. Kompetensi inti atau K1 adalah sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kompetensi inti kedua adalah sikap sosial, menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, kemudian damai, bertanggung jawab, responsif, dan seterusnya. Kemudian kompetensi inti yang ketiga adalah pengetahuan. Silakan dibaca. Kompetensi inti yang keempat adalah keterampilan. Jadi pengetahuan ini menerapkan, menganalisa,
dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual. Jadi pengetahuan ini nanti berhubungan dengan materi sinopsisnya, pengetahuannya apa. Kemudian kompetensi inti 4 itu adalah keterampilan melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi. Ya, ini adalah 4. Kemudian kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menerapkan tahapan pembuatan sinopsis, kemudian membuat sinopsis, ya, ini adalah kompetensinya. Indikator pencapaian kompetensi, silakan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran, jadi pembelajaran peserta didik itu dapat memahami langkah-langkah pembuatan sinopsis, peserta didik dapat mengaplikasikan langkah-langkah pembuatan sinopsis, jadi peserta didik dapat menganalisis sinopsis, peserta didik dapat mengevaluasi sinopsis. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat sinopsis. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, kita konsep dari skenario drama. Itu langkah pertama adalah membuat ide pokok, membuat basic story, kemudian membuat sinopsis. Nah, ini tahapan kita di sini, membuat sinopsis. Ini adalah peta konsepnya. Skenario drama. Ini adalah tahapan-tahapan pembuatan skenario yang saya jelaskan tadi. Tahapannya ide pokok, cerita dasar, ini sudah kalian buat. Nah, ini nanti kita membuat sinopsis. Pembelajaran kita di sini. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya masuk ke materi. Materi pengertian sinopsis. Sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu adalah ringkasan cerita yang dibuat untuk menjelaskan cerita awal, tengah, sampai akhir dari ide cerita. Jadi sinopsis itu memiliki arti penting dalam pembuatan skenario, yaitu sebagai pijakan. Tujuannya dibuat sinopsis itu adalah untuk memberikan informasi terpenting dari sebuah karya kepada pembacanya atau penikmatnya dalam format yang lebih singkat, sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui intisari cerita. Jadi ini adalah tujuan lain yang dibuatnya sinopsis itu. Informasi penting dari sebuah karya. Ini adalah pengertian sinopsis. Nah, sinopsis, ciri-ciri sinopsis yang pertama itu alur atau jalan ceritanya disusun berurutan atau kronologis yang tepat. Jadi jalan ceritanya itu ada rangkaiannya antara adegan yang satu dengan adegan yang lain. Bahasa yang digunakan hendaklah menggunakan jenis bahasa persuasif, yaitu bahasa persuasif itu bahasa ajaan atau ingin membujuk calon pembacanya untuk tertarik. Jadi kayak bahasanya itu menarik untuk dibaca. Nah, setelah tertarik membaca sinopsis, berusaha yang pembuat sinopsis ini nanti filmnya dapat ditonton. Nah, itu tentang ciri sinopsis yang kedua. Yang ketiga, terdapat suatu ajaan ataupun motivasi bagi pembaca untuk membacanya. Yang keempat, menampilkan konflik secara singkat yang menarik. Jadi membuat sinopsis itu ada konfliknya, ada yang menariknya untuk dibaca. Nah, setelah dibaca menarik itu, pembaca itu nanti penasaran tentang ceritanya. Ini yang terakhir, ada penasaran bagi calon pembacanya. Ini adalah ciri-ciri membuat sinopsis. Jadi sebelum kalian membuat sinopsis, kalian perhatikan ciri-ciri sinopsis. Kalau ada yang ditanyakan, sudah jelas? Sudah paham anak-anak? Sudah. Sudah. Dalam membuat sinopsis yang harus diperhatikan yaitu yang pertama itu adalah menentukan karakter, ya. Di sini ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang apa? Baik. Tokoh yang baik. Oke. Yang baik. Yang kemarin dapat apa? Piala tentang itu sinetron yang terbaik yang Ikatan Cinta, itu tokoh protagonisnya siapa? Andi.
Andin. Andin. Andin itu adalah tokoh protagonis atau karakter utama yang baik. Kemudian tokoh antagonisnya siapa? Elsa. Elsa. Protagonis karakter yang jahat. Kemudian tokoh sederhana adalah tokoh yang cenderung monoton. Kemudian tokoh kompleks, tokoh statis, tokoh karakter yang tidak berkembang atau tidak berubah, statis itu aja, tokoh labil, tokoh yang berubah-ubah tidak bisa diduga, kadang dia baik, kadang dia jahat, kadang dia berperilaku ini, kadang dia berperilaku itu, jadi nggak bisa diduga. Tokoh tipikal adalah tokoh yang watak aslinya atau memiliki ciri khas, jadi ada ciri khasnya. Kemudian tokoh netral itu adalah karakter yang sifatnya tidak memihak antara yang dari kelompok ini dan kelompok itu, dia hanya mendukung jalannya cerita, itu disebut dengan tokoh netral, sifatnya hanya untuk mendukung jalan cerita. Kemudian poin kedua dalam pembuatan sinopsis yang harus diperhatikan adalah alur. Alur cerita kita buat dengan tujuan untuk menentukan arah mana cerita yang akan kita susun mulai dari bagian awal sampai bagian akhir. Struktur drama 3 babak merupakan struktur dasar dalam membangun sebuah cerita. Jadi dalam membuat sinopsis itu ada struktur 3 babak dalam plot. Yang pertama itu setup atau awal konflik. Jadi pengenalan setting, tokoh, dan awal masalahnya. Kemudian yang kedua itu adalah confrontation, adanya komplikasi masalah dalam membuat sinopsis itu, adanya masalahnya itu apa, semakin besar masalahnya yang timbul itu harus dituangkan biar menarik. Kemudian yang terakhir itu adalah resolusi atau pemecahan masalah. Jadi membuat sinopsis itu ada nggak solusi dari cerita yang kalian buat, atau ada nggak pesan yang kalian buat itu ada pesan yang disampaikan. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, ini adalah contoh sinopsis Sherina, film Sherina. Film Sherina itu film petualangan anak-anak zaman dahulu, ya. Ini sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah. Jadi ini adalah bangkitnya perfilman Indonesia. Mulai vakum beberapa lama film Indonesia itu, baru muncul film Sherina yang digarap dengan drama musikal yang membuat menarik, dan dari sini nanti bisa muncul film-film baru, film-film Indonesia mulai tumbuh di sini. Jadi saya nggak hanya sekedar teori saja, nanti saya jelaskan atau saya tampilkan review atau pendapat orang-orang tentang film ini. Dari sini nanti saya harapkan kalian dapat mengambil kesimpulannya atau mengambil pandangan-pandangan dari orang-orang yang telah menonton ini, supaya dalam membuat sinopsis itu, ini loh tujuannya, sinopsis yang baik ini filmnya kayak gini loh, gimana, seperti itu. Saya akan tampilkan tentang, kalau nggak kelihatan silakan, atau nggak kedengaran suaranya silakan. Saya melihat petualangan Sherina itu bagus betul. Jadi sebagai film anak-anak ada berkelainya, ada dramanya, ada persahabatan antara anak-anak, itu bagus sekali. Dan Sherina membawakan lagu-lagunya itu suaranya betul-betul suara sudah terbentuk begitu ya, mungkin, dan didukung oleh musik yang bagus sekali dari Elsa ya gitu. Aduh, pokoknya terharu sekali Mas. Dan saya ikut bahagia sekali bahwa ada beginian kembali yang artinya digarap dengan sangat baik. Pokoknya semuanya bagus. Bagus. Kita perlu ini karya-karya yang kayak begini gitu buat supaya kita bangga sama bangsa kita gitu. Itu suka banget gitu. Jadi kalau mau ditanyain
gue dari depan sampai habis gue nonton sambil senyum gitu, bener-bener yang puas. Wah, bagus banget, terharu banget, bangga banget karena ada film untuk anak-anak yang lumayan apa namanya gambar sangat indah dan musiknya juga bagus. Bagus sekali. Ternyata film Indonesia tuh bisa ya kalau digarap dengan baik, sederhana, komunikatif, masih mempunyai masa. Jadi bohong kalau misalnya film Indonesia itu telah ditinggalkan masyarakatnya. Saya suka film ini, udah lama rasanya, udah Indonesia tuh udah menunggu ini udah lama gitu. Jadi cukup, ini adalah waktu yang sangat menggembirakan. Saya senang banget dengan kehadiran film Petualangan Sherina ini, apalagi zaman jaya-jayanya film Indonesia aja dulu, kita jarang sekali punya film untuk anak-anak gitu, dan yang ini selain pesan moralnya bagus, juga mudah ditangkap gitu oleh anak-anak. Dan pemainnya semuanya mainnya natural banget, terutama teman saya bangga lo punya teman tentang film. Wow, filmnya bagus banget, sangat mencakup banyak hal, ada tentang pendidikannya, ada tentang mengenai alamnya, cara bersosialisasi, hebat banget, keren banget gitu, sampai semua keponakan aku, tante, aduh nggak, ini apa, pokoknya kayak itu, jadi udah aku yang bingung kayak gitu, jadi film tersebut juga membawa dampak kepada mereka ini gitu loh. Jadi mereka keluar bukan sekedar ih bagus gitu, tidak, tapi nyampe, message-nya nyampe gitu loh. Itu yang bagus, itu yang berhasil gitu, itu film yang berhasil gitu. Oke, itu adalah apa tentang Petualangan Sherina. Jadi dari video itu bisa dilihat bahwa sinopsis yang baik itu yang apa? Setelah kalian lihat video itu, kalian dapat simpulan apa? Silakan. Kalau menurut saya sih itu Pak, kalau ceritanya bagus, filmnya nanti Iya, kalau ceritanya bagus itu nanti filmnya bagus. Setelah kita lihat review video tadi, kemudian kita mempelajari materi sinopsis yang saya sampaikan tadi. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini yaitu identifikasi masalah. Ya, jadi kalian punya masalah apa di abad 21 ini, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk sinopsis sesuai dengan kriteria-kriteria tadi pembuatan sinopsis ya. Nah, setelah identifikasi masalah apa yang kalian kerjakan, nantinya kalian diskusi ke kelompok kecil ya, kelompok kecil, diskusi kelompok-kelompok. Yang kedua ini kan kelompok-kelompok yang sudah saya bagi kemarin, yang di pertama tadi pertemuan kemarin, kelompok kecil kalian diskusikan membuat sinopsis berdasarkan ini identifikasi masalah di abad 21. Nah, setelah didiskusi ke kelompok kecil nanti kalian buat laporan, kemudian kalian presentasikan dan disajikan ke kelompok besar. Jadi nanti ke kelompok besar itu kalian sajikan, kalian bacakan, ini loh sinopsis saya hasil dari diskusi dari kelompok kecil, saya sampaikan ke diskusi ke kelompok besar. Habis itu nanti setelah disajikan atau dibacakan, kemudian dianalisa atau dievaluasi dari kelompok yang lain. Misalkan kelompok satu memaparkan hasilnya. Nah, kelompok dua nanti ini loh kurangnya ini loh analisanya seperti ini atau evaluasinya seperti ini. Nah, ini ada tanya jawab. Itu langkah selanjutnya yaitu kalian kumpul ke kelompoknya masing-masing. Kelompok kecil yang sudah saya bagi ini sudah saya tampilkan, kelihatan anak-anak, kelihatan. Nah, kumpul ke kelompoknya bisa menggunakan WA grup, membuat grup WA kelompok kecil, atau ini jangan dimatikan mic-nya ya, mic-nya jangan dimatikan, ke kelompok kecil masing-masing lewat WA, diskusinya nanti 10 menit, alokasinya waktu 10 menit membuat sinopsis berdasarkan permasalahan abad 20 LMS ya, kalian diskusi di LMS ini
ini di form diskusi modul 3 materi sinopsis di LMS SMKN 1 Pungging. Di sini nanti diskusinya di sini, boleh di sini atau boleh di WA, terserah kalian, terserah grupnya masing-masing. Alokasi waktu 10 menit dari sekarang. Yang mau ditanyakan di diskusi kelompok kecil ini apa? Pak, Nanti tanya. ya silakan. Yang Silakan, paling Intan. sinopsis itu apa? Yang paling apa? Yang paling penting. Yang paling penting dari sinopsis itu adalah yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah isinya, kemudian pesannya. Tuh, yang paling penting, pesan yang mau disampaikan. Isinya harus menarik buat orang ingin membacanya, itu menarik, habis menarik kemudian orang itu ingin lihat filmnya. Dan yang paling penting kalau sudah melihat filmnya, pesan yang tersampaikan itu nyampe ke penonton, itu yang bagus. Pesan baik atau pesan moral nanti nyampe ke penonton. Ya, itu jawabannya, Intan. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain, silakan. Mau tanya tentang sinopsis, perbedaan sinopsis dengan basic story itu apa sih, Pak? Kan basic story sama sinopsis itu hampir mirip. Yang membedakan dari sinopsis sama basic story itu apa? Oke, terima kasih Satria, pertanyaan yang bagus. Bedanya basic story sama sinopsis. Jadi sinopsis itu ada kalimat yang menarik, kemudian ada 3 babak tadi, unsur 3 babak, identifikasi masalah, kemudian ada konfliknya, kemudian ada penyelesaian masalah atau pesan yang disampaikan. Itu sinopsis, lebih detailnya di situ. Tapi kalau basic story cuma ringkas saja, cerita dasar gitu aja, 1 atau 2 paragraf. Ya, oke, terima kasih. Pak mau tanya. Silakan. Bagaimana cara atau langkah-langkah dalam membuat sinopsis yang baik dan benar? Oke, langkah-langkah dalam membuat sinopsis yang baik dan benar. Yang pertama itu di kalimat pertama atau di paragraf pertama dalam membuat sinopsis, itu identifikasi masalah dulu, ya. Atau pengenalan karakter mau ditampilkan, misalkan Satria anak yang pandai, atau mau dia anak yang anak SMK yang rajin belajar, pengenalan karakter dulu, ya, seperti itu. Pengenalan karakter, pengenalan setting, tempat di awal-awalnya. Habis pengenalan baru ada konfliknya antara siapa misalkan, ya, ada konfliknya. Kemudian setelah konfliknya membuat orang penasaran, itu ada pesan yang disampaikan itu apa. Jadi ada kalimat-kalimat yang membuat orang penasaran ingin melihat filmnya, menariknya seperti itu. Jadi tahapan-tahapan tadi kalian buat untuk membuat sinopsis, ya. Itu langkah-langkah membuat sinopsis. Sudah jelas, Nabila? Sudah jelas Pak, terima kasih. Terima kasih. Gimana membuat sinopsis, sudah selesai apa belum? Waktunya kurang lebih 10 menit tadi yang saya berikan. Sudah, Pak. Sudah. Kelompok siapa dulu ini yang mau menampilkan? Silakan kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau menampilkan pembuatan sinopsis yang kalian buat dari kelompok kecil tadi diskusinya. Sekarang disajikan atau dipresentasikan di kelompok besar.
Silakan ditampilkan. Kelompok 2 aja, Pak. Enggak apa-apa. Oke, kelompok 2 mau di Pak, tapi kurang besar. ruang besar. Sudah besar? Dan Sudah. Sudah, silakan. Mau di sinopsisnya. Sinopsis. Mawar adalah gadis sederhana yang tinggal di desa terpencil. Ia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, Mawar biasa membantu ibunya dengan berjualan kue di kantin sekolahnya. Tapi semenjak sekolah diliburkan karena COVID, Mawar terpaksa tidak bisa lagi membantu ibunya berjualan. Penderitaan Mawar pun bertambah karena ia juga harus belajar secara daring dari rumahnya. Dan belum lagi, Mawar hanya mempunyai HP model lama yang akses internet di desanya masih cukup sulit. Tapi Mawar tak putus semangat. Ia memutar otak agar tetap bisa membantu ibunya berjualan dan tetap bisa mengikuti sekolah daring. Akhirnya, setiap hari Mawar berjalan ke desa sebelah untuk mencari sinyal untuk belajar daring, sembari berjualan kue dan nasi keliling. Awalnya kurang ada yang meminati dagangan Mawar, sehingga Mawar pun mempunyai ide atau solusi supaya dagangan yang ia jual lebih dikenal dan diminati banyak orang. Tiba-tiba Mawar melihat banyak orang yang mempromosikan jualan mereka lewat aplikasi video online yang sedang viral akhir-akhir ini. Walaupun HP Mawar tidak cukup bagus, tapi ia berusaha menghasilkan foto dan video yang bagus untuk mempromosikan dagangannya supaya lebih banyak menarik pembeli. Beberapa bulan kemudian, dagangan Mawar pun mulai terkenal dan banyak pesanan yang berdatangan. Dari hasil keuntungan berjualannya, akhirnya Mawar bisa membeli HP baru dan memasang WiFi di rumahnya untuk membantu anak-anak dari desa yang kesulitan belajar daring. Oke, terima kasih Maudi atas penyajian hasil pembuatan sinopsis. Silakan dari kelompok lain ada evaluasi atau ada yang ditanyakan dari pemaparan hasil pembuatan sinopsis oleh kelompok 2 Maudi. Karakter tokonya ada berapa? Oke, dari Satria tentang Saya jawab, Pak. Kalau toko yang utamanya itu Mawar, tapi ada 3 toko penting, yaitu Mawar, ibu sama kakaknya. Kalau Mawar itu protagonis, terus kakaknya itu agak antagonis, terus ibunya itu juga protagonis. Gimana Satria? Sudah, Pak. Sudah. Lanjut ke kelompok yang lain, ada mau yang ditanyakan enggak? Dievaluasi, dianalisis enggak dari sinopsis yang dibuat di kelompok 2 ini? Jadi kelompok 2 tadi diidentifikasi masalah atau karakternya di awalnya adalah Mawar, ibunya, kemudian lanjut ceritanya itu HP, jualan online, dan seterusnya ya. Bukan begitu, Maudi? Iya, Pak. Ya, kemudian solusinya ya itu tadi jualan online secara online yang lagi banyak dilakukan di masa pandemi ini. Mungkin diringkas sedikit, jangan panjang-panjang ya dari sinopsis kelompok 2. Siap, Pak. Nah, kalau memang sudah dirasa cukup dan tidak ada yang ditanyakan, maka kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini materi sinopsis adalah dalam membuat sinopsis itu ya yang harus diperhatikan adalah yang pertama menentukan karakter, yang kedua adalah alur ya. Dalam membuat sinopsis diperhatikan alurnya, usahakan membuat sinopsis itu ringkas,
Kemudian kalimat-kalimatnya itu kalimat yang persuasif, mengajak dan menarik supaya orang membaca sinopsis yang kalian buat itu ingin atau penasaran ingin menonton sebuah film. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi sinopsis. Ada yang ditanyakan enggak tentang apa kegiatan-kegiatan inti tadi? Modul 3 sinopsis ya, ini adalah nanti kalian mengumpulkan LKPD, lembar kerja peserta didik modul 3, menuangkan sinopsis yang kalian buat. Ini di sini saya klik. Nah, petunjuk penggunaannya LKPD, lembar kerja peserta didik, ini formatnya atau filenya. Nanti kalian klik, kalian download, kalian isi, kalian sinopsis yang kalian diskusikan, kalian buat dengan kelompok tadi. Hasil evaluasi juga nanti dituangkan di sini. Oke, ini adalah pengumpulan tugas tentang pembuatan sinopsis. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditutup berdoa. Ketua kelas, silahkan. Belum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ketua kelas sudah menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa ilmu yang kita dapat itu barokah, ilmu yang kita dapat itu bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan sekitar ataupun bagi negara ini, karena kalian itu generasi-generasi penerus bangsa. Kalian membuat sinopsis tadi, usahakan memberikan pesan yang baik, pesan yang bagus, pesan yang bermanfaat bagi orang lain. Tuh, karena kita berbagi kebaikan kepada orang lain itu nanti dampaknya ke kita juga. Itu pesan saya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.